akad. Tentang akad. Ini sudah ada gambarnya, filenya, slide-nya. Ada ya. Baik. Kita sudah bahas akad dari sisi definisi, apa itu akad, kita bahas juga tentang dasar hukum dari akad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas juga asas-asas dalam kontrak syariah atau dalam akad-akad syariah, dalam akad syariah. Asasnya apa saja, dari hurriyah, ridha, al-adalah, al-musawah, as-sidq, dan juga al-kitabah. Kita bahas juga tentang kaidah fikih tentang akad dan juga kaidah perbandingan antara kaidah ibadah dan muamalah. Ini pada pekan sebelumnya juga dibahas. Dan kita sudah membahas tentang rukun akad, ikhwan rahimakumullah. Jadi rukun akad ini penting kita ketahui karena semua akad yang berlangsung, semua akad yang dilakukan, maka akan merujuk kepada rukunnya. Dan kalau kita bedakan antara rukun dan syarat ya, rukun dan syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan, harus ada ketika akad itu terjadi. Contohnya adalah hal yang mendefinisikan rukun adalah dicontohkan dengan rukun sholat. Kita tahu perbedaan rukun dengan syarat. Kalau syarat itu di luar aktivitas sholat, rukun itu aktivitas sholatnya. Jadi sholat seseorang itu tidak sah jika rukunnya tidak dilakukan. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan mengucapkan sampai dengan salam. Artinya seluruh aktivitas itu harus dilakukan. Sehingga ketika ada seseorang yang tidak melakukannya dengan sengaja atau tidak mau untuk melakukannya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan rukun. Apabila dalam akad transaksi ini rukunnya tidak ada, maka akadnya menjadi tidak sah. Kita hari ini akan membahas tentang macam-macam akad, baik itu dari sisi keabsahannya, sah dan tidaknya sah akad tersebut, baik itu dari sisi pengaruh ketika dilakukannya, atau dari sisi objek akadnya, maupun alaih ya, atau mahal akad. Kita akan bahas pada hari ini. Jadi kalau kita tidak mengetahui atau tidak memahami tentang akad, maka ketika akan membahas transaksi yang berlangsung pada saat ini akan menjadi tidak sinkron atau akan ada bolongnya. Ibaratnya kita membahas tentang sholat, tapi kita nggak tahu apa tata cara sholat, rukun-rukun sholatnya seperti apa gitu. Kemudian dalam akad itu juga ada syaratnya. Syarat dimaksud adalah syarat terhadap rukun. Jadi rukun itu punya syarat. Kalau kita lihat di dalam rukun itu ada antara pelaku kontrak, ada sighah, ijab dan qabul, ada juga objek akad. Maka tiap rukun itu punya syarat-syaratnya. Ini kita sudah bahas pada pekan yang lalu bahwa ijab qabul itu syaratnya harus jelas. Harus ijab dan qabul itu harus, jadi transaksi itu harus jelas. Apa yang ditransaksikan, objeknya apa, siapa yang bertransaksi, atau siapa bertanggung jawab atas apa.
siapa punya hak dan kewajiban seperti apa. Nah, itu harus jelas semua. Tidak ada kata-kata kalimat kalau itu dituliskan, tidak ada kata-kata kalimat yang multitafsir, yang multitafsir atau yang enggak jelas. Saya jual nih rumah saya di komplek di komplek A katanya. Pokoknya yang paling ujung itu rumah saya tuh. Tapi nggak jelas rumahnya yang mana, tipenya yang seperti apa, speknya bagaimana, maka kalau syaratnya tidak terpenuhi seperti itu, akadnya menjadi akad yang tidak bisa dilakukan atau tidak terjadi konsekuensi hukum. Nah, konsekuensi hukum itu bisa berpindahnya objek dari pembeli dari penjual kepada pembeli gitu. Dan harus sesuai dengan yang disampaikan dalam ijab dan qabul. Kalau misalnya harganya adalah 1 juta, maka dibayarnya harus 1 juta. Jangan sampai harganya 1 juta, bayarnya 900.000. Kecuali ini harganya 1 juta, diskonlah 10%, jadi 900.000. Itu jelas. Tapi kalau harganya 1 juta, dia bayar cuma 900.000, itu tidak sesuai dengan ijab dan qabul. Saya beli nih apelnya 1 kilo gitu. Tapi ternyata begitu dibawa kurang dari 1 kilo, itu juga berpengaruh. Kemudian dari sisi pelaku kontrak, kita sudah bahas tentang ahliyah dan wilayah. Ahliyah itu orang yang memang punya kecakapan dalam melakukan transaksi, sehingga hukum transaksinya menjadi jaiz, menjadi boleh, atau dia berhak untuk melakukan transaksi. Karena ada yang orang-orang yang memang tidak memiliki ahliyah dalam transaksi, seperti orang gila gitu. Orang gila bagaimana dia mau transaksi? Dia bawa uang 100.000 gitu, atau dia bawa uang banyak, yang dilakukan tetap karena memang tidak ada tidak termasuk dalam kategori orang yang berstatus punya kewenangan untuk melakukan transaksi hukum. Kemudian dari sisi objek ini juga sama ya, harus jadi objeknya itu ketika akad harus ada, kemudian sah menurut hukum Islam objek akadnya, maka tidak sah jika barang yang dijadikan objek itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, seperti misalnya bangkai gitu kan. Jual beli bangkai nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bangkainya sendiri sudah haram li zatihi. Jual beli daging babi misalnya, itu nggak boleh. Orang Muslim bertransaksi seperti itu gitu. Karena memang barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang haram li zatihi. Khamar misalnya. Jual beli khamar, tapi kan segmen pembelian saya adalah untuk non Muslim. Dalam Islam kan yang akan didapatkan dari hasil penjualannya adalah harta yang akan dia konsumsi. Ketika sumbernya dari sesuatu yang haram, maka yang dikonsumsi menjadi sesuatu yang haram. Maka jual beli khamar, daging babi dan lain sebagainya tidak dibenarkan. Baik. Bisa dipahami ini ya teman-teman sekalian. Kita pekan lalu sampai di sini ya, sampai syarat akad. Saya akan bahas pada sekarang ini macam-macam akad. Hurufnya jelas gak nih tulisannya? Jelas. Jelas ya? Ya, baik. Saya nggak perlu full screen kan ya? Ini aja udah jelas. Baik, akad dari sisi keabsahannya, sah dan tidak sahnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama akad yang sah atau sahih. Akdus sahih. Akdus sahih itu akad yang sah adalah akad yang terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat dalam akad terpenuhi, ada semuanya. Maka akadnya menjadi akad yang sah. Baik itu objeknya, pelakunya, kemudian sighotnya, ijab dan qabulnya. Jika semua rukun ini terpenuhi syarat-syaratnya,
maka akadnya menjadi akad yang sah gitu, menjadi akad yang sah. Kemudian yang kedua, aqdu ghairu sahih, akad yang tidak sahih, akad yang tidak sah, yaitu akad yang salah satu unsur rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Jadi satu saja tidak terpenuhi, akadnya menjadi tidak sah. Tadi saya contohkan, orangnya ada, dewasa, punya kewenangan, ahliyahnya ada, wilayahnya ada. Wilayah itu dia punya kewenangan untuk menjual barangnya. Tapi objeknya sesuatu objek yang diharamkan di dalam Islam. Atau objeknya itu tidak jelas. Tidak jelas objeknya. Maka karena tidak terpenuhi salah satu saja, maka akadnya menjadi akad ghairu sahih. Akad yang sifatnya itu tidak sah ya, keabsahannya itu tidak sah. Ghairu sahih itu dibagi dua, ada batil, ada juga akdu batil akad, ada juga akad fasid. Akdu batil itu adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau menurut hukum Islam tidak dibolehkan. Nah, tadi itu yang saya contohkan. Maka akadnya menjadi akad batil. Secara sah tidak sah. Kenapa? Karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Atau hukum asalnya memang dilarang. Khamar, bangkai babi, atau sekarang itu kalau jualan ayam namanya marus. Marus itu jual darah. Motong ayam itu kan darahnya disimpan, dibukukan. Nah itu konon kabarnya katanya sehat. Atau barang-barang yang memang secara zat itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Maka akadnya menjadi akad yang batil, Atau misalnya al-aqidan, para pelaku orang yang bertransaksinya itu memang secara hukum Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi, atau kalau dalam hukum positif disebut dengan tidak memiliki kewenangan hukum gitu. Tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan transaksi, maka ini tidak boleh. Misalnya tadi contohnya orang gila gitu kan, atau anak kecil 3 tahun bawa uang gitu, bang beli bang gitu kan. Nah ini sebenarnya anak tersebut kan bukan termasuk tamyiz, yang belum bisa atau belum pada usia dibolehkan untuk melakukan transaksi. Ketika dia bilang, bang beli cilok bang, ada tukang cilok lewat teman-temannya, bang beli cilok bang saat 2.000 gitu kan. Nah si abang harus memastikan bahwa orang tuanya tahu apa enggak, karena yang berhak menentukanlah orang tuanya. Cuman kan biasanya di kita, apalagi abang-abang mainan, itu kan mereka juga dari sisi memahami ini juga jarang yang di Indonesia itu orang yang dagang tuh paham fikih muamalah, padahal kan wasiatnya Umar bin Khattab itu tidak boleh orang bertransaksi di pasar kalau dia nggak ngerti fikih muamalah. Kasusnya banyak terjadi di tempat saya itu, nggak heran anak-anak kecil kadang dia berhentiin tukang dagangnya, beli bang aja dulu gitu kan. Abangnya juga ngelayanin, habis gitu abangnya tinggal minta duitnya. Bu, anaknya tadi jajan ini, Bu. Baru dibayarin. Nah, ini sebenarnya kan ini yang batil. Yang kedua, fasid. Akad fasid itu seluruh rukunnya terpenuhi, tapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Rukunnya ada. Sigot jual belinya, ijab kabulnya ada. Pelakunya iya. Pelaku bisnis yang bertransaksi, maksudnya dua orang yang bertransaksi itu pihak penjual dan pembeli ada. Kemudian barangnya juga ada, tapi syarat terhadap objek akad itu tidak terpenuhi. Contohnya adalah orang yang
jual beli rumah tapi nggak dijelasin speknya, tipenya, jenisnya, alamat rumahnya gitu. Kayak gini, itu beli ikan di tengah laut gitu. Siapa yang membatasinnya beli ikan di tengah laut? Atau beli rumah, itu rumah saya dijual tuh di komplek Anu katanya, harganya sekian. Ya pokoknya lihat aja di ujung dah, yang di ujung tuh, di ujungnya ujung sebelah mana gitu, tidak dijelaskan, sehingga akadnya menjadi akad fasid, akadnya menjadi akad yang rusak. Rukunnya ada tapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi, ada syarat yang tidak terpenuhi. Padahal rukunnya ada semua tuh, sigot ada, 2 orang yang bertransaksi ada, objeknya juga ada, tapi karena syarat diantara syarat tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi akad ghair sahih atau akadnya akad yang batil. Ya, ini yang pertama dari sisi keabsahannya. Kemudian yang kedua dari sisi nama at-tasmiyah, dari sisi namanya ada akad yang musamma, ada akdu ghairu musamma. Ada yang sudah ada namanya, maksudnya adalah akad tersebut namanya sudah ditetapkan oleh syara, sudah ada, baik tercantum disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya adalah bai', ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah sudah sebutkan itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai', menghalalkan jual beli, dan juga Allah mengharamkan riba. Itu kan sudah dijelaskan, maka disebut dengan yang al-musamma. Atau misalnya yang lain adalah tentang qard. Wa may yuqridullaha qardan hasanan, ya, disebutkan qard, disebutkan tuh qardnya itu bahwa tentang utang piutang, siapa saja yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh daripada yang tercantum dalam Quran, al-musammat, akadnya akad yang musammat. Begitu juga nama-nama akad-akad yang lainnya, dan ini cukup banyak nama yang sudah ada namanya. Ada juga yang ghair musamma. Ghair musamma itu adalah akad yang tidak ditetapkan namanya oleh syar'i dan juga tidak dijelaskan hukumnya. Akad ini ada karena kebutuhan manusia, nah, gitu. Kebutuhan orang. Misalnya gini, pengen beli rumah tapi nggak punya uang cash. Padahal kan salah satu syarat terjadinya transaksi itu kita paham ada di lokasi kejadian, lokasi terjadinya transaksi. Atau kalau kita lihat disebutkan barang itu diserahkan ketika akad gitu ya. Jadi harus ada di lokasi di tempat tersebut gitu syaratnya. Tapi karena sekarang ini orang mungkin beli rumah harganya berapa? 500 juta, nggak punya uang sejumlah 500 juta. Maka karena kebutuhan itu tidak ada namanya disebutkan di dalam Al-Quran, maka boleh dibuat mempertimbangkan berbagai macam kebijakan, kemudian mempertimbangkan teks ayat maupun hadis, kemudian pendapat para ulama, kemudian mempertimbangkan maqasid syariahnya seperti apa. Maka para ulama berijtihad melakukan nama transaksi tersebut, akad transaksi tersebut. Maka misalnya orang yang tadi mau beli rumah tapi rumahnya nggak bisa bayar cash, maka bayarnya ditangguhkan, bayarnya diangsur. Maka mulailah ada transaksi kalau zaman sekarang ini yang disebut dengan IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa beli, ijarah muntahiyah. Awalnya sewa, tapi pada akhirnya dapat jadi bitamlik, akhirnya memiliki.
Atau ada musyarakah mutanakisah, setiap pihak orang yang berserikat itu memiliki saham atas rumah tersebut. Nah, itu muncul yang seperti itu. Mau renovasi rumah tapi rumahnya nggak punya uang buat renovasi rumah, sering bocor. Gimana caranya? Secara maslahatnya maslahatnya penting, maka dibuatlah nggak ada namanya, dicari nggak ada tuh namanya, maka dibuatlah jenis akadnya namanya istisna. Istisna itu dari sona'a, artinya membuat. Nah, dibuatlah istisna. Oh, ini akadnya akad istisna. Jadi ada beberapa pihak yang melakukan yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, ini ghair musamma. Paham ya? Ikhwah, yang membedakan antara musamma dengan ghair musamma. Contohnya banyak untuk yang musamma. Yang ghair musamma kan yang itu berdasarkan pendapat para ulama dalam menentukan akadnya. Ini yang musamma. Kemudian berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan itu akad ada beberapa macam. Yang pertama tujuannya yang pertama adalah tamlikat atau tamlik. Tamlik itu artinya memiliki. Maka akad ini tujuannya adalah untuk kepemilikan barang tertentu. Kepemilikan baik itu benda, barang maupun manfaat. Contohnya adalah jual beli. Kalau jual beli kan berpindah tuh. Memiliki yang penjual dia memiliki uang atau pembayaran, yang pembeli ia memiliki barang. Yang tadinya barang itu dimiliki oleh penjual berpindah kepemilikan menjadi pembeli. Cabai 2 kilo maka dibeli oleh pembeli. Saya beli cabai 1 kilo. Yang tadinya milik penjual berganti menjadi milik pembeli. Pembeli memberikan uang kepada penjual. Nah, itu namanya tamlik atau tamlikat ya. Ini dari sisi yang pertama. Atau juga ijaroh. Ijaroh itu sewa. Sewa itu hak guna atau hak guna pakai atau hak manfaat. Bukan seseorang ini misalnya ini ada rumah disewa atau mobil dirental. Berapa rental mobil luar dalam kota 300.000. Lepas kunci misalnya 350.000. Ya udah lepas kunci 350.000. Kunci mobil itu diserahkan kepada si penyewa, maka si penyewa dia berhak menggunakan mobil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sebanding dengan jumlah biaya yang sudah dibayarkan. Gitu. Jadi itu hak ijaroh. Jadi 1 hari hitungannya berapa lama? Ada yang 10 jam, ada yang 12 jam. Sewanya jam 7, nanti jam 7 malam sudah balik lagi. Maka selama jam segitu ia berhak untuk menggunakan manfaat atas mobil tersebut. Dia pakai gunakan ke tempat si A, si B, si C dan harus kembali lagi. Dalam ijarah si penyewa tidak berhak untuk menjual mobilnya. Jika ada kerusakan maka ia bertanggung jawab atas kerusakan yang ada terhadap mobil tersebut. Ini ijarah ya, ini ijarah. Nanti kita bahas dalam sesi khusus tentang ijarah. Jadi tamlikat itu tadi tuh bisa berupa bendanya, bisa juga berupa manfaatnya. Kemudian yang kedua al-isqatot. Isqat itu memutuskan hak. Jadi tujuannya itu memutuskan hak tertentu. Misalnya adalah talak yang tadinya yang tadinya seseorang itu nikah, suami punya hak atas istrinya, istri punya hak atas suaminya, maka dengan adanya isqat dengan adanya talak, maka hak kedua-duanya menjadi gugur.
si A sebagai suami, si B sebagai istri. Begitu talak, maka si A tidak punya hak atas si B tidak punya hak atas si C. Istri tidak punya hak pada yang perempuan tidak punya hak pada yang laki-laki sebagai mantan suaminya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini isqatat. Itu tujuannya adalah menggugurkan hak. Atau juga yang kedua, contoh yang kedua adalah pemaafan kisos. Kan dalam kisos itu disebutkan dalam Al-Quran, hukum kisos itu, ini hukum kisos, sanksi kisos itu kan terjadi atau dilakukan ketika ketika seseorang itu terbukti telah melakukan penzoliman kepada orang lain, terbukti, maka al-anfu bil anfi wal ain bil ain gitu kan disebutkan gitu. Tapi disebutkan di ayat terakhir wa in ta'fu gitu, kalau kamu memaafkan maka khairul lakum, itu lebih baik. Ahli waris yang menjadi korban dari yang terbunuh, ketika dia memaafkan maka terjadi pengguguran hak. Maka si yang akan dikisos itu dia tidak jadi dikisos karena gugur kewajiban keharusan untuk melakukan kisos terhadap orang tersebut disebabkan apa? Pemaafan dari pihak keluarga, gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-itlaqat. Itlaq itu bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan tertentu. Jadi itlaq ini kalau kita sering dibilang surat kuasa. Misalnya teman-teman ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mau mengurus pengambilan berkas gitu kan. Pengambilan berkas ini kan harus diambil oleh yang bersangkutan, oleh yang memiliki berkas. Maka ketika pemilik berkas tersebut tidak bisa mengambilnya secara langsung atau berhalangan, ia boleh membuat surat kuasa. Surat kuasa itu bahwa saya mewakilkan diri saya kepada si fulan untuk melakukan transaksi A, B, C, dan D. Maka itu disebut dengan itlaqat. Dan ini banyak terjadi di Indonesia dalam banyak hal. Misalnya kalau teman-teman ngurus punya rekening grup atau rekening yayasan aja, urusan di bank, di perbankan, transaksi harus dilakukan oleh ketua. Jika tidak ada ketua maka oleh bendahara, atau bendahara oleh ketua. Ketika misalnya ada pengurusan yang lain, permohonan permintaan buku giro tidak bisa dilakukan oleh si ketua atau bendahara, maka ketua bendahara membuat surat kuasa mewakilkan. Ini yang ketiga. Bisa dipahami yang ketiga ini? Jelas teman-teman semua? Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat. Bentar, saya mau rubah dulu tampilannya. Ini slide-nya jelas kan ya? Jelas, Ustaz. Jelas ya, slide-nya kebaca ya. Kalau di Google Meet nggak bisa ngelihat ini ya, presentasinya langsung ya. Oke lah. Yang ke berapa? Keempat.
Yang keempat adalah at-taqidat. Taqidat itu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan. Karena kehilangan kemampuan. Kemampuan itu ini berkaitan dengan pelakunya. Bisa jadi karena dia orang gila, bisa jadi karena masih kecil, bisa jadi karena hal-hal yang lainnya. Nah, sehingga at-taqidat dibatasi. Ia tidak bisa melakukan transaksi karena sebab apa? Karena sebab kehilangan kemampuan dalam bertransaksi. Menahan seseorang melakukan transaksi karena dia gila. Tausiqat itu adalah bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang. Ini contohnya rohan. Rohan itu gadai, ada kafalah, ada juga hiwalah. Kan kalau dalam rohan, dalam gadai itu kita nyimpen, kita punya barang, lalu barang itu kita titipkan di pegadaian, kita titipkan di pegadaian, maka dari pegadaian itu memberikan dia taksir harganya berapa terhadap objek itu, lalu dia berikan sejumlah uang kepada kita sebagai hutang. Barang tersebut, objek yang digadaikan itu akan bisa kembali milik kita ketika kita membayarkan sejumlah uang yang biaya yang diberikan dari pihak pegadaian. Itu namanya kan memberikan menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang. Ini kan uang utang, dia percaya, dikasih. Oh iya, barangnya ada gitu kan. Di beberapa kalau di Bank Syariah Mandiri itu ada gadai emas misalnya, menggadaikan emas ya, dan nampaknya sih bulan November ini Bank Syariah, beberapa bank syariah milik pemerintah itu akan merger, dan itu bank-bank besar semua itu, BNI Syariah, kemudian ada Bank Mandiri Syariah, ada apa lagi ya, BRI Syariah kalau tidak salah. Nah, ini akan gabung tuh menjadi satu bank, satu institusi, karena melihat potensinya cukup besar. Kalau saya sama teman-teman yang bergerak di bidang dalam lembaga zakat, BNI Syariah itu punya lembaga zakat namanya Yayasan Hasanah Titik, dan itu asetnya luar biasa besar. Dia 1 tahun bisa mengumpulkan 20 miliar, bahkan lebih. Bank Mandiri Syariah dengan BSM umatnya itu juga banyak sekali. Belum lagi bank-bank yang lainnya. Ya baik, kita kembali ke tujuan akad. Jadi ada at-tausiqat. Tausiqat itu memberikan kepercayaan nih kan. Ini baik. Jika orang yang menggadaikan barang tersebut tidak dapat memberikan sejumlah biaya yang sudah ditetapkan, maka barang itu menjadi hilang, menjadi milik pegadaian. Nanti kalau sudah jadi milik pegadaian, maka pegadaian memiliki hak, memiliki kewenangan untuk menjualnya, melelangnya, atau melakukan hal yang lainnya atas barang yang tidak bisa ditebus tersebut. Ini yang tausiqat. Kemudian al-ishtirak. Ishtirak itu dari katanya adalah asyarika atau asyirkah. Syirkah itu kan kita bilang musyrik. Apa yang musyrik itu? Musyrik itu bersekutu. Jadi pelakunya ada beberapa orang. Jadi tujuan dari akad itu adalah beberapa orang melakukan kesepakatan untuk pekerjaan tertentu atau mendapatkan keuntungan tertentu, sehingga kita dengan ada istilah syirkah, ada juga istilah mudorobah. Nah, ini kan ada istilah tujuannya, istilahnya aja udah, namanya sudah menunjukkan substansi dari kegiatannya. Kemudian yang terakhir, tujuan akad yang terakhir adalah al-hafuz. Hafuz itu artinya memelihara atau menjaga. Sebenarnya hafuz itu lebih, kalau kita gampangnya menitipkan gitu ya.
nitip ya barang tertentu gitu. Contohnya adalah wadiah, sehingga dana-dana yang kita titipkan di lembaga keuangan syariah itu dananya akadnya adalah akad wadiah. Biasanya ditanya ini mau wadiah atau mudorobah. Kalau wadiah berarti dititip, maka kita tidak akan mendapatkan margin dari bagi hasil dari usaha yang dilakukan oleh bank. Kalaupun dapat tipis itu berdasarkan kebaikan bank, rahiman bank, karena sudah menjadi nasabah bank tersebut. Kalau mau dapat, maka dia harus melakukan akad yang namanya mudorobah. Syirkah tadi, mudorobah, berbagi keuntungan, berbagi resiko gitu. Kalau dapat untung, maka dibagi distribusi keuntungannya. Kalau rugi, maka di-share kerugiannya. Kebanyakan di kita kalau kerjasama bisnis itu biasanya hanya mengukur untung. Kalau untung baginya begini, kalau untung baginya ini, begitu rugi tidak diukur, tidak dihitung. Begitu ternyata bisnisnya rugi, wah, baru deh tuh pengelola dihujat. Pengelola udah nggak punya uang, dia hanya tenaga, begitu rugi maka dia harus mengembalikan uang yang dititipkan semua. Ini sebenarnya ada perlu dipelajari lagi lebih dalam, dikoreksi dalam proses tersebut. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini macam-macam akad berdasarkan tujuannya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan sifat bendanya. Sifat benda itu yang ma'qud alaih. Ada dua, ada ainiyah, ada ghair ainiyah. Ainiyah itu akad yang untuk kesempurnaannya dilakukan dengan menyerahkan objek akadnya atau al-ma'qud alaih. Seperti hibah, wadiah, rohan, dan lain sebagainya. Terjadi transaksi itu kalau ada penyerahan barang. Hibah, saya hadiahkan motor ini kepada Anda gitu. Nah, hadiah kan. Ya udah, berarti motornya dikasih, dihibahin sama dia. Kalau dibilang motor ini dihibahin, tapi motornya masih dipegang sama dia, masih enggak katanya jadi hibah, enggak, masih sayang sama motornya gitu. Ya udah, enggak jadi hibahnya. Karena kan dari sisi sifat benda, dia kalau ainnya itu harus terjadi ke perpindahan kepemilikan, penyerahan objek. Barang titipan juga sama, barang titipan, nitip barang ini ya, tapi barang ini nggak dikasih. Tolong nitip sepeda saya gitu. Sepedanya bukan sepeda biasa, sepedanya sepeda Brompton, teman-teman. Sepeda Brompton dikasih kan, harga 50 juta, titip ya gitu kan. Terus dia bilang, tapi barangnya masih dipegang sama yang pemilik sepedanya. Kira-kira disebut nggak? Nggak bisa. Nggak disebut, karena kalau namanya wadiah itu barangnya harus berpindah, harus dikasih. Ini sepeda saya, tolong dijaga, dirawat, dititip di sini. Ada barangnya gitu. Kemudian yang kedua, ghair aniyah, akad yang disempurnakan dengan tetapnya sigot akad dan menimbulkan pengaruh akad tanpa harus ada serah terima barang. Ini biasanya akad yang ghair aniyah ini berlaku secara umum atas semua aktivitas dalam transaksi tersebut, gitu. Dalam transaksi tersebut, seperti misalnya akad amanah. Atau kalau ada MOU gitu kan, disebutkan gitu, diserahkan sekian, tapi nggak ada barangnya, maka semua yang berlaku dengan itu masuk dalam kategori ghairu aniyah. Kemudian yang berikutnya, pengaruh ini bisa asar sebenarnya, dampak dari akad. Ada munajaz, yaitu akad yang bersumber dari sigot yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang.
Kalau munajas ini akad yang terjadi pada saat itu dan konsekuensi hukumnya berlaku pada saat itu juga. Saya jual handphone nih 2 juta sama antum beli ya handphone saya. Ya udah, beli, handphonenya dibeli, handphonenya dikasih kepada pembeli, uangnya dikasih kepada penjual. Maka dengan terjadinya akad transaksi tersebut, si pembeli menjadi memiliki handphone, penjual memiliki uang. Konsekuensi hukum terjadi pada saat itu, berpindah kepemilikan, berpindah barang, berpindah harta, ya, uang dan barang antara penjual dengan pembeli. Ini munajas, langsung terjadi. Ada juga akad mudhaf atau disebut juga masyrut. Mudhaf itu akad yang sigat ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Konsekuensi hukum terjadi ketika batasan waktu itu juga sudah tiba. Misalnya, saya sewain rumah ini atau saya jual rumah ini selama saya jual rumah ini sama antum pas bulan depan. Ada waktu kan, bulan depan nanti saya jual rumahnya ya, atau saya sewain rumah ya. Saya sewain rumah selama 1 tahun bulan depan. Maka tidak terjadi dampak akad, konsekuensi hukum terhadap akad pada saat kejadian berlangsung. Dia bisa terjadi ketika kapan? Ketika bulan depan. Begitu tiba masa bulan depan, maka barulah ia boleh menempati rumah tersebut. Karena bulan depan. Karena tadi bulan depan. Yang kedua. Yang ketiga, mu'allaq. Akad yang sigotnya tidak menunjukkan konsekuensi hukum ketika akad berlangsung, tapi dihubungkan dengan syarat lain. Ada syarat yang lainnya. Dan ini ada beberapa perincian. Misalnya, jika aku pergi, maka engkau menjadi wakilku dalam jual beli rumahku. Kan ada beberapa syarat. Dia enggak, namanya mu'allaq, menggantung gitu. Tergantung. Jadi ya tergantung syarat-syaratnya yang disebutkan tadi terpenuhi atau tidak gitu. Kalau dia nggak pergi, berarti nggak jadi. Gitu. Jadi kalau nggak pergi, maka orang tersebut tidak menjadi wakilnya dalam transaksi. Gitu. Kalau dia pergi, baru dia berhak menjadi wakil dalam transaksi tersebut. Begitu orangnya pergi, maka dia boleh berhak menjual rumah orang yang pergi atau orang yang memberikan amanah kepadanya kepada pihak yang lainnya. Ini dampak dari sisi akad. Jadi ada dari sisi dampaknya, asarnya, ada dari sisi sifat bendanya, ada dari sisi tujuannya, kemudian ada dari sisi tasmiyah namanya, ada dari sisi keabsahannya. Ya, yang terakhir macam akad dari sisi motivasi. Ini sebagian ulama mencantumkan ini pada tamlikat. Jadi tamlikat, kepemilikan. Ya, sebagian mencantumkannya pada kepemilikan. Ada sifatnya tijari atau sebenarnya bukan disebutkan oleh sebagian ulama bukan dengan kata tijari, tapi dengan kalimat yang lainnya, yaitu uqud muawadot. Muawadot itu terjadi pertukaran al-mubadalat, pertukaran antara pihak pembeli dengan pihak penjual gitu kan. Nah, kalau sudah al-muawadot atau tijari ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namanya juga tijari. Lebih mudah dipahami ya dengan tijari. Pasti untuk mendapat untung. Nggak mungkin orang jual tapi pengen rugi. Nggak mungkin. Pasti dia pengen untung. Yang kedua adalah tabarru'at atau tabarru'. Tabarru' itu untuk berbuat baik. Cuman sekedar nolong. Nggak pengen. Nah itu baru tabarru'at. Orang ngasih uang
ngasih uang ke kotak amal, maka dia tidak akan berharap bahwa begitu ngasih uang kotak amal, maka akan mendapatkan keuntungan dari amal tersebut. Atau masjid mengatakan siapa yang memberikan uang di kotak amal ini, maka akan mendapatkan bagi hasil. Nah, itu nggak begitu. Kalau udah mendapatkan bagi hasil, masuknya yang pertama. Tapi kalau yang kedua ini, tabarruk, ya kebaikan aja. Ngasih yang sering kita lakukan tabaruat itu adalah kalau misalnya ada yang ngecrek bangun masjid, mau bangun masjid ngecrek dulu gitu. Nah yang ngecrek itu begitu dia ngecrek gitu, kita ngasih kan, maka namanya itu disebut dengan tabaruk karena kita tidak mengharapkan pamrih dari orang yang sedang ngecrek. Dan nggak ada kan pengumumannya siapa yang ngasih 2.000 maka bahagia hasilnya dapat sekian persen, nggak ada. Itu semua adanya di yang pertama. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya adalah inhilalul aqdi. Kapan akad itu berakhir? Kapan gugur? Akad bisa gugur karena kondisi-kondisi fasakh. Fasakh itu gugurnya akad. Dan infisakh itu ada beberapa kondisi. Yang pertama dari sisi akadnya fasid atau rusak. Akad fasid itu tadi tuh dijelaskan. Objeknya nggak jelas, baiknya jadi majhul, majhul nggak jelas apa yang dijual gitu. Orang sering beli kucing dalam karung isinya apa? Kucing, ayam, bebek. Pokoknya beli aja apa yang dalam karung, itu tidak dibenarkan. Maka berakhir udah selesai. Atau khiyar itu artinya memilih. Kan setiap pelaku transaksi dia punya hak untuk memilih melanjutkan untuk bertransaksi atau memilih membatalkan transaksi. Ketika salah satu pihak membatalkannya, maka berakhirlah akad tersebut. Jadinya berapa nih harganya nih? Wah, udah nggak kurang lagi tuh 100.000 katanya. Nggak bisa nih, 90.000 deh. Nggak bisa gitu. Ya udah, kalau gitu saya cari tempat lain aja deh. Selesai kan? Karena semuanya kan punya pilih. Selesai. Begitu dia bilang nggak bisa, maka setiap pihak punya khiyar. Dia nggak mau 90.000, ya udah. Saya cari di tempat yang lain, maka berakhir akadnya tidak dilanjutkan. Ini yang disebut dengan berakhirnya akad. Kemudian yang kedua, iqalah. Ini hampir sama. Membatalkan. Udah mau jadi, aduh ternyata uangnya nggak cukup nih, nggak jadi ya. Gitu. Nggak jadi. Atau tidak ada penyerahan barang. Udah sepakat nih mau jadi, ternyata uangnya nggak dikasih, barangnya juga nggak dibayar, barangnya nggak dapat, maka akad bisa gagal. Nah ini sebab kondisi-kondisi fase. Atau yang berikutnya adalah akad itu bisa berakhir kalau pelaku transaksinya meninggal. Ya masa ya pastilah namanya orang meninggal kan ya udah nggak ada. Besok akan terjadi signing kontrak pembelian satu unit rumah di salah satu residen terbesar dengan harga 4 miliar. Sudah sepakat besok jam sekian dihadiri oleh notaris. Ternyata menjelang besok, satu hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, si pembeli ini terkena serangan jantung sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Maka hari yang ditentukan tadi dalam transaksi tidak dapat dilanjutkan. Kenapa? Karena pihak yang bertransaksi sudah meninggal dunia. Nggak bisa tuh pihak penjual bilang pokoknya harus beli, pokoknya harus jadi. Nggak bisa. Karena sebab sudah meninggal, maka tidak bisa dilanjutkan akad tersebut dan akadnya harus berakhir. Atau tidak ada izin dari pihak lain, maksudnya pihak yang punya objek barangnya, menjualkan barang orang lain tapi nggak dikasih izin, maka nggak jadi akadnya. Ini berlaku biasanya pada sama simsar. Simsar itu Simsar itu maklar.
Maklar itu kan dia nggak punya barang. Broker itu nggak punya barang. Dia menjualkan barang yang lain, barang orang lain. Ketika dia mau jualin barang orang lain dan yang punya barangnya tidak memberikan izin, maka nggak jadi itu barang, nggak jadi akadnya. Maka akadnya bisa berakhir dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah larangan dalam akad. Dan larangan itu dalam akad itu goror itu nggak jelas, apa speknya nggak jelas, harganya nggak jelas. Misalnya harga nggak jelas itu gini deh, tolong benerin, bisa nggak? Saya minta tolong benerin rumah saya gitu. Harganya berapa ya? Terserah deh. Gitu. Mau pergi ke depan naik ojek, berapa harganya? Udah Bapak terserah aja deh. Gitu. Bisa masuk kategori goror. Harus jelas ya Pak. Gitu. Ya udah, biasanya berapa? 15.000, bayarin itu 15.000. Biasanya 20.000 bayarin. Atau tadlis atau guben menggunakan nama yang lain. Riba, nanti kita bahas riba secara khusus. Kemudian larangan yang lain adalah judi atau spekulasi. Salah satu contoh maisir itu judi itu. Sehingga maisir itu sering diterjemahkan judi karena maisir itu aspek ketidakpastian sebenarnya. Kalau goror itu ketidakjelasan. Kalau maisir itu ketidakpastian. Ini sebenarnya pastinya seperti apa gitu. Nah yang sifat tidak pasti ini dari judi, berapa modal, dapat untungnya segala macamnya. Ini macam-macamnya banyak tuh maisir. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa bahas lagi. Dan larangan dalam akad adalah akad yang dari akad batil atau yang tidak dianjurkan di dalam syariat Islam. Ada korupsi, maksudnya hadiah itu apa? Hadiah dimaksud adalah ini riswah itu apa? Suap, menyuap gitu kan, atau apa, sogok. Ini tidak dibolehkan ini dalam Islam. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita selesai bab tentang akad. Insyaallah jika ada kesempatan, keluhan waktu Allah berikan umur, kita akan ketemu di pekan depan. Pembahasan berikutnya tentang jual beli. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, dari ikhwan maupun akhwat. Falyatafadhal. Saya start. Ya. Oh, saya mau tanya ini Ustaz. Di kampung saya gitu Ustaz ya. Di kampung saya itu kan ada namanya kebun cengkeh ya Ustaz. Cengkeh ya. Ya. Jadi di sana itu tradisinya saling menyewa cengkeh gitu Ustaz ya. Nah, Mas Arwan dari mana nih? Arwan ya? Dari mana? Dari Ambon. Ambon. Oh ya, dari Ambon. Nah, di sana itu Ustaz, kalau misalkan dalam setiap tahunnya itu kan panen gitu ya, Ustaz. Setahun sekali panen. Nah, di sana itu kan banyak juga ada yang sebagian Ustaz katanya nggak boleh dan ada yang boleh. Nah, masalahnya itu misalkan sewanya 3 kali musim gitu ya, dikasih 5 juta, kalau enggak 7 juta gitu Ustaz ya. Nah, itu batasnya harus sampai 3 musim itu. Nah, kalau misalkan tapi itu entah mau berbuah itunya atau enggaknya, itu yang jelas harus 3 gitu lah ya Ustaz. Nah, kira-kira kalau menurut Ustaz gimana tuh hukumnya kalau misalkan jual beli yang kadang jelas kayak gitu Ustaz, yang tadi? Ijarah tadi ya. Ijarah itu sewa ya? Iya Ustaz.
Sewanya itu jadi dalam sewa Sampai ke musim. ya sewanya misalnya 3 musim, maka harus jelas nih 3 musim. Yang harus jelas itu pertama kita lihat rukunnya. Rukunnya itu para pihaknya dia punya tadi nggak ada ahliyah maupun wilayah apa enggak. Oh, sudah terpenuhi, semua sudah dewasa, dia punya kewenangan untuk menyewakan objek akadnya juga gitu kan, terpenuhi. Oke, dari akidah ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua dari objeknya, objek akadnya. Kira-kira apakah objek akadnya ada atau tidak? Ada, lahannya ada, tanahnya ada, barangnya ada, semuanya ada. Ini harus kita lihat juga syarat-syarat dari objek akad. Oh, tanahnya sudah ada, dia halal memang gitu kan. Kemudian para pihak sudah tahu tanahnya itu sekian, lahan kan, ini kan transaksinya kan lahan kan, transaksi lahan. Luasnya semana harus jelas, jangan sampai tidak jelas. Luasnya itu biasanya kalau di kampung-kampung itu luas per patok. Satu dari patoknya ujung patoknya mana batasannya? Batasannya dari A sampai C, kemudian panjangnya sekian meter, kemudian lebarnya sekian meter, areanya ini. Jadi terpenuhi itu. Kalau sudah terpenuhi itu semua, maka lihat bagaimana ijab dan qabulnya, sigotnya. Kan rukunnya kan, kita lihat sigotnya. Yang pertama dalam syarat sigot itu harus jelas. Harus jelas. Dalam yang ijab qabulnya harus jelas. Berapa lama, apa yang disewakan, lahannya aja kan yang disewakan. Berarti yang disewakan adalah buahnya, Ustaz. Kenapa? Ini cuma sewa kayak buahnya doang gitu. Ambil buahnya aja, tapi pohonnya enggak. Iya, ngambil buahnya aja. Sewa buahnya aja. Iya. Sewa buah. Ini ya yang disewa itu buahnya atau lahan pohonnya? Lahan buahnya aja, Ustaz. Misalkan gini nih, Ustaz ya. Misalkan nih cengkeh saya mau disewain gitu ya, tapi ambil buahnya aja ya, musimnya, tapi pohonnya enggak gitu. Jadi ya entah buahnya mau gugur atau gimana. Itu nanti masuk dalam saya kira lahannya. Kalau lahannya sewa itu kan yang ditanam apa aja kan berarti kan boleh ya. Tapi kalau ada pohon, nah ini nanti masuk kategori tadi. Ada kejelasan atau tidak dari barang yang disewanya itu kan sama seperti kayak nyewa sesuatu yang nggak jelas ya. Kalau dulu sih sering panen gitu, banyak hasilnya. Tapi kalau nanti tahun begitu masuk setiap, kalau cengkeh itu berapa bulan sekali tuh? Arwan. Dia kalau ini cuma setahun sekali, Ustaz. Setahun sekali. Misalnya dia akan panen dalam waktu 6 bulan berikutnya, kan nggak bisa dipastikan tuh. 6 bulan berikutnya. Dia masalahnya itu kepastiannya itu, Ustaz. Kadang nggak pasti gitu. 6 bulan berikutnya itu apakah panen atau tidak. Kalau yang objek sewanya adalah buah, maka nggak jelas. Objek akadnya itu buah, maka nggak jelas. Kenapa? Karena buahnya belum ada. Nah, karena buahnya belum ada, nggak jelas berapa jumlah buahnya. Nah, ini masuk dalam kategori tadi tuh, kategori goror. Dan goror itu tidak sah menurut hukum Islam. Ini pendapat saya ya. Kalau yang disewanya adalah buah. Kalau sewanya lahan, ini lahan ini. Pokoknya dalam lahan ini ada sekian pohon. Saya nyewanya lahan. Mau pohonnya berapa aja, mau seperti apa, berarti dia objeknya adalah lahan, gitu. Ya, nanti dia punya kewenangan selama itu dalam masa kewenangan dia hak guna terhadap sewa tersebut.
selain ditanamin pohon cengkeh, dia punya hak untuk menanami pohon-pohon yang lainnya juga. Namanya sewa lahan. Ini sewa lahan masih mending, saya pikir sih masih dibolehkan. Tapi kalau bentuk sewanya adalah menyewakan pohon dengan buahnya, nah ini saya berpandangan itu sama dengan jual beli, bukan sewa, malah jual beli sesuatu yang nggak jelas. Jadi kan sama gini, saya beli buah dari pohon Anda kalau dia panen selama 3 musim, kan gitu kan? Ya, Arwan ya. Saya beli buah dari pohon Anda selama 3 musim, kan buahnya belum ada. Iya, betul. Yang baru ada pohonnya. Nah, saya punya pendapat, wallahu a'lam bishawab. Saya punya pendapat jual beli tersebut masuk dalam kategori goror atau kategori yang tidak jelas objek yang diperjualbelikannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, itu sama dengan jual beli ijon ya, Tad? Iya. Iya, ijon, kalau di kita mah ijon. Kan buahnya belum ada ya. Ya. Lalu teman-teman punya pendapat lain, Fadol, kalau ada. Kan yang namanya jual beli kan harus jelas ya. Apa yang diperjualbelikan. Kalau saya membeli buah yang akan panen pada 2 bulan ke depan dari pohon A, B, C sampai 10 pohon ini. Barangnya jelas nggak kira-kira tuh? Ya. Menurut saya sih barangnya belum jelas. Kecuali kalau pas panen. Nah, Arwan? Yes, Tad. Panen misalnya. Wah, udah kelihatan tuh. Kok satu pohon ini kelihatan kan panennya. Kalau gitu saya beli nih buah yang ada di pohon ini semuanya. Kan udah jelas kan? Jelas nggak buahnya? Yes, Tad. Jelas. Nah, itu boleh tuh. Itu dibolehkan. Kalau sekarang misalnya ada beberapa, kalau antum ke Mekarsari, beli buah langsung dari pohonnya kan. Buahnya udah ada. Jadi kita tinggal metik doang. Udah semua pohon ini saya beli deh. Udah tinggal diangkut aja tuh pohon buah yang ada di pohon itu. Kenapa dibolehkan? Karena buahnya sudah ada, buahnya sudah jelas, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yes. Cukup. Cukup ya? Cukup. Cukup. Baik, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Jazakumullah khair pada antum semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya nanti minta tolong Pak Ketua Kelas untuk merekap absen. Saya nggak familiar nih merekap absen di sini ya. Tolong dibantu nih Ketua Kelas untuk merekap absennya, karena absen ini penting buat saya sampaikan ke pihak kampus sebagai laporan aktivitas pembelajaran. Baik, jazakallah khair. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.